Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, untuk tema materi kali ini adalah taat kepada kebaikan. Apa itu taat? Taat adalah kepatuhan kita kepada seseorang, atau bahkan ketaatan adalah suatu kepatuhan kita kepada pimpinan. Dalam hal ini yang pertama yang harus kita taati adalah Allah. Allah adalah pemilik jagat raya, Allah adalah penguasa alam semesta. Allah mempunyai aturan yang harus kita laksanakan dan Allah mempunyai larangan yang harus kita tinggalkan. Dalam ketaatan kepada Allah, seringkali kita hanya sebatas mohon maaf ya, saya iman kepada Allah, saya taat kepada Allah, saya takut kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya, mohon maaf, kita masih sering melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan sering meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang sejati, sebagai mukmin yang kafah, bagaimana kita benar-benar bisa iman, bisa taat kepada Allah. Perintahnya apa ya kita jalani, larangannya apa ya harus kita tinggalkan. Jangan hanya mau enaknya, kalau lagi pengen taat, pengen sholat ya sholat, kalau lagi malas ya enggak sholat ya, jangan seperti itu. Kita tahu kehidupan kita setelah ini ada kehidupan berikutnya. Kita tahu setelah mati kita masuk ke alam barzah, setelah alam barzah ada alam akhirat, yang mana kita akan dihisab apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kesalahan kita akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kita akan juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah telah menakdirkan kepada kita semua hidup di masa zaman setelah Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumul qiyamah kelak. Ketaatan kepada Rasul adalah bagaimana kita selalu satu, benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan apa sunnah-sunnahnya, apa-apa yang telah dicontohkannya, apa-apa yang telah diajarkannya. Dan kita harus yakin apapun yang dari Rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf anak-anakku semua, akhir-akhir ini banyak orang yang mungkin menurut saya adalah salah. Karena apa salah? Nah, dia senang melaksanakan nyun sewu, sholawatan, dia cinta kepada para habaib, tapi baru sebatas cinta sholawatannya saja, baru sebatas cinta kepada habaibnya saja. Kalau kita benar-benar cinta, bukan hanya sholawatannya, tapi bagaimana sholat kita, puasa kita, entah yang wajib atau yang sunnah. Jadi bukan hanya mencintai sosoknya saja, perilakunya harus kita contoh itu. Yang ketiga, ketaatan kepada orang tua. Ridhollah fi ridho walidain. Di sini bagaimana kita benar-benar mengakui, walaupun diakui orang tua ya harus wajib kita hormati. Kita harus benar-benar bisa menghormati orang tua. Banyak yang salah kaprah, khususnya mohon maaf anak-anakku di usia remaja, usia muda, masuk fase kedewasaan. Ini banyak yang salah. Mereka lebih memilih mencintai atau manut atau ikut kepada teman-temannya. Ketika diajak kemana sama temannya, ikut aja. Tapi kalau diperintah sama orang tuanya, banyak yang menolak dengan alasan sibuk lah, dengan alasan capek lah, ngantuk lah dan sebagainya. Secara logika, mohon maaf anak-anak, ketika kita mau berpikir, mohon maaf, yang memberi nafkah kita siapa?
yang memberi makan kita siapa? Ketika masih sekolah, yang menyekolahkan kita siapa? Ketika kita butuh pakaian, yang membelikan siapa? Ketika kita butuh uang jajan, kita minta kepada siapa? Semuanya kepada orang tua. Seharusnya kalau kita berpikir secara manusiawi, mohon maaf, nah, yang lebih wajib kita patuhi, ya kita anut adalah orang tua. Sebaliknya kepada teman, mohon maaf, nah, pada teman ya mereka hanya menemani kita, makan juga tidak ngasih, pakaian juga tidak membelikan, uang jajan juga tidak ngasih, ya. Tapi kita lebih anehnya, kita kok lebih taat, kita lebih patuh, kita lebih sayang kepada teman kita daripada kepada orang tua. Mohon maaf, ini harus benar-benar diluruskan. Nah, karena orang tua dalam hal ini salah koridor ketaatan kita kepada sama, nah, orang tua ini yang lebih utama, harus kita hormati, harus kita patuhi. Dan yang keempat, anak-anak itu adalah ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri. Siapa ulil amri? Ya yang memimpin kita. Ya. Termasuk dalam keluarga ada orang tua, dalam sekolah ada guru, dalam madrasah ada Pak Ustadz, dalam lingkungan tetangga ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah. Ya. Dalam hal kenegaraan ada presiden, ada pemerintah. Nah, kita harus kita taati selagi tanda kutip tidak memerintahkan kita atau mengajak kita kepada hal yang dilarang oleh agama. Oke. Tapi kalau diperintah larangan agama, ya jangan mau. Semisal musimnya caleg, pilek, pilpres, ya, ketika kita diajak, ayo pilih sana, saya kasih uang 100.000, saya kasih uang 200.000, kamu minta apa, saya jajanin. Nah, kalau dia benar-benar tidak pantas, ya secara hukum negara, secara hukum agama tidak pantas jadi pemimpin, ya tidak usah. Daripada nyun sewu kita dapat uang 200.000 tapi kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam bernegara kita hancur. Ya, oke, anak-anakku, ada beberapa tadi yang dapat saya sampaikan. Silahkan dibaca sendiri materinya di modul yang sudah saya bagikan. Dan mudah-mudahan video pendek ini dapat membuka pola pikir kita, dapat membuka relung hati kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada ulil amri. Ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih anak-anakku, selamat belajar dan selalu hormati orang tua, patuhi orang tua, taati aturan pemerintah, taati aturan agama. Mudah-mudahan kita bisa selamat fitin wa dunya hatal akhirah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya maaf akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.